juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang termokimia bagian kelima untuk membahas penentuan delta H berdasarkan data delta H0F. Penentuan delta H berdasarkan data delta H0F dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta H0R sama dengan sigma N dikalikan delta H0F hasil reaksi dikurang sigma M dikalikan delta H0F per reaksi, di mana N dan M adalah berturut-turut koefisien stoikiometri untuk hasil reaksi dan pereaksi. Ya. Jadi, kalau ada persamaan reaksi tersebut harus setara. Ya, jadi N di sini adalah koefisien, ya, koefisien zat-zat yang ada di hasil reaksi, ya, hasil reaksi, dan M adalah koefisien zat-zat yang berada di pereaksi. Oke. Nah, setiap unsur bebas memiliki harga delta H0F sama dengan 0. Unsur bebas itu tidak mempunyai harga delta H0F, ya, karena tidak ada delta H pembentukannya, ya. Oke, kita lihat contoh ya biar jelas. Oke, ini ada persamaan reaksi, ya, ini reaksinya sudah setara. Kita lihat, kita masukkan dalam persamaan ini. Yang sebelah kiri, ya, itu adalah zat-zat pereaksi. Yang sebelah kanan ini adalah zat-zat hasil reaksi, ya. Nah, delta H0R-nya, ya, maka koefisien ini penting, ya, harus disetarakan dulu, diikutkan dalam pengali, ya, sebagai pengali delta H0 sigma delta H0F dari zat-zat hasil reaksi. Zat-zat hasil reaksi itu ada di sebelah kanan tanda panah, ya, maka koefisiennya 2, ya, dikali delta H0F CO2, kemudian ditambah 2 dikali delta H0F-nya H2O. Nah, di dalam soal nanti diberi data delta H0F-nya, ya, maka nanti tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini, ya. Nah, terus ini hasil reaksi, ya, kemudian yang pereaksinya dikurang delta H0F-nya C2H4. Kebetulan di sini koefisiennya 1, ya, berarti koefisiennya 1 tidak perlu ditulis, ya, dikurang 3 dikali 0 karena O2 adalah unsur bebas, ya. Unsur bebas itu delta H0F-nya adalah 0. Oke. Kita masuk ke contoh soal, ya. Oke, contoh soal. Yang pertama, diketahui delta H0F C2H2A 2H2 C2H2 sama dengan plus 227 kJ per mol, delta H0F CO2 adalah min 393 kJ per mol, delta H0F H2O sama dengan min 285 kJ per mol. Ya. Kemudian ditanyakan, tentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran C2H2, kemudian yang B, tentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 0,52 gram pada gas C2H2 dengan MR sama dengan 26. Ya. Nah, ini rumusnya, ya, menggunakan rumus yang tadi. Nah, N atau mol adalah gram per MR karena di sini diminta 0 pada 0,52 gram, maka dibutuhkan mencari mol, ya. Maka saya berikan rumus mencari molnya. N sama dengan gram per MR. Oke, kita cari molnya. Berarti mol C2H2 yang dibakar adalah 0,52, ya, 0,52 gram dibagi 26. 26 itu adalah MR-nya sama dengan 0,022 mol. Oke, kita cari persamaannya, ya. Kita buat persamaan reaksinya. Dibilang C2H2, ya, pembakaran C2H2. Di dalam soal bisa jadi tidak ada persamaan reaksinya, maka kalian harus bisa membuat persamaan reaksinya. Nah, reaksi pembakaran pada hidrokarbon, ya, kalau dibakar itu artinya ditambah atau direaksikan dengan oksigen. Nah, hidrokarbon jika dibakar itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, setelah itu kalian setarakan. Nah, reaksi ini sudah setara, ya. Jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan, ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang ini, gitu ya. Nah, oke, lihat. Berarti hasil reaksi, zat-zat hasil reaksi itu berada di sebelah kanan, ya. Berarti zat-zatnya itu adalah berarti koefisiennya 4, ya. Di sini CO2 dengan H2O, ya. 4 dikali delta H0F-nya CO2. Nah, ini datanya, ya kan. Kemudian ditambah
delta H0 2 dikali delta H0F-nya H2O ya dikurang 2 dikali delta H0F-nya C2H2 ya. Kemudian dikurang 5 kali 0. Nah, 0 ini O2 ini adalah unsur bebas, maka delta H0F-nya adalah 0 gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan data delta H0F-nya dengan persamaan yang ini gitu ya. Berarti 4 dikali min 393 ditambah 2 kali min 285 gitu ya. Ini dijumlahkan kemudian dikurang dengan 2 dikali plus 227 min 0 dan hasilnya adalah min 2596 kJ per 2 mol. Nah, ini per 2 mol. Kita lihat dari mana ini 2 mol. Nah, karena di sini ada koefisiennya 2. Ya, berarti nilai min 2596 kJ ini untuk 2 mol. Sedangkan yang diminta adalah 0,52 gram tadi. Nah, 0,52 gram tadi adalah 0,02 mol. Nah, berarti yang diminta ini ya. Nah, kita hitung ya. Berarti min 2596 ya dibagi 2 ya dikali 0,02. Yang dicari per yang diketahui dikali yang diketahui. Dapatlah hasilnya min 25,96 kilojoule. Gitu ya. Nah, ini tanda min itu artinya dibebaskan. Jadi cara bacanya kalori yang dibebaskan pada pembakaran 0,52 gram C2H2 adalah 25,96 kilojoule. Jadi tanda min ini artinya dibebaskan. Berarti reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui delta H0F CO2 sama dengan min 393 kJ per mol, delta H0F H2O sama dengan min 285 kJ per mol, kemudian delta H0F C2H2 sama dengan plus 52 kJ per mol. Hitunglah kalori yang dilepaskan pada pembakaran 6,72 liter gas C2H4 pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Nah, ini konsep mol ya. Kalau tadi hubungan mol dengan massa, ini hubungan mol dengan volume pada keadaan STP. Jadi ini 0 derajat Celcius dan 1 atm ini adalah keadaan STP. STP itu adalah standar temperature and pressure. Ya, oke, kita lihat ya pembahasannya. Rumusnya ini ya. Kemudian berarti hubungan mol dengan V pada STP, diingatkan kembali, mol adalah V gas X di sini ya dibagi dengan 22,4 liter. Oke. Nah, ini kita cari molnya. Mol C2H4 pada keadaan STP berarti 6,72 liter dibagi 22,4 sama dengan 0,3 mol. Nah, persamaan reaksinya kita buat ya. Berarti ini adalah senyawa hidrokarbon dibakar berarti dengan oksigen ya, direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Maka koefisiennya harus artinya ini disetarakan dulu ya. Ini dapat seperti ini ya kan. C-nya 2 di kiri, di kanan juga 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini reaksi udah setara, kita masukkan ke persamaan yang di atas ya dengan rumus di atas. Oke, hasil reaksi berarti zat-zat yang ada di kanan berarti 2 kali delta 0F-nya CO2 ditambah 2 kali delta 0F-nya H2O ya kan dikurang delta H0F-nya C2H4 ya dikurang 3 kali 0 karena O2 itu adalah unsur bebas ya, delta H0F-nya 0 ya. Ini tinggal kita masukkan data-datanya di sini ya, delta H0F-nya. Oke, berarti 2 dikali min 393 dan seterusnya. Dapat hasil sama dengan min 1410 kJ per mol. Oke. Nah, di soal diminta adalah yang pada 6,72 liter tadi dan kita tahu di sini adalah sudah kita hitung 0,3 mol. Berarti min 1410 kJ per mol tadi dikali 0,3 mol. Dapatlah nilainya min 423 kJ. Ini adalah hasilnya ya. Nah, kenapa negatif di sini? Ya, karena hasil perhitungan ini ya dapatnya negatif dan itu menandakan bahwa itu adalah reaksi eksoterm.
eksoterm ya, reaksi pembakaran. Jadi klop ya, reaksi pembakaran itu adalah reaksi eksoterm dan ternyata memang hasilnya adalah negatif. Kalau mendapatkan nilai plus berarti kalian salah hitung gitu. Oke. Jadi kalori yang dibebaskan ya, cara membacanya kalori yang dibebaskan pada pembakaran 6,72 liter gas C24 pada STP adalah 423 kJ. Jadi negatif ini dibaca dibebaskan. Oke, sampai sini dulu. Sudah 2 soal kita bahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.